Qin Yichen hanya memberi Hansen pandangan ke samping. Jangan lupa identitasmu. Sekarang aku yang memimpin tim berburu, bukan kamu. Setelah dimarahi, Qin Yichen terus membiarkan semua orang pergi. Adapun suara perlawanan di tim berburu, Qin Yichen mengabaikannya sama sekali. Terus pimpin tim untuk menemukan jejak Warcraft. Adapun kekhawatiran orang-orang ini, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Kapal perang. Selama itu bukan binatang selevel Ares, Dewa Perang, dengan kekuatannya sendiri. Apakah tidak mungkin untuk menangkapnya? Belum lagi mereka masuk ke wilayah Warcraft, bahkan jika mereka melakukannya. Dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, yang harus dikhawatirkan bukanlah para pemburu ini, tetapi binatang buas. Bagaimana mungkin kekuatan Qin Yichen sekarang berada di atas 12 Cavaliers? 12 kavaleri bertanggung jawab atas peran penting seperti menjaga bidang bintang. Meminta Qin Yichen untuk menghancurkan Warcraft sama dengan mencukur dengan parang. Terlalu berlebihan. Menindaklanjuti. Dalam 2 jam, pastikan untuk bergegas ke Beichun dan menghancurkan monster. Qin Yichen mendapat perintah untuk pergi. Hansen benar-benar tercengang. Hanya operasi sederhana ini telah membalikkan banyak tabu berburu monster. Hal yang paling menakutkan baginya adalah keinginan Qin Yichen untuk mencari jasa. Jika Anda tidak memiliki kesabaran, Anda akan musnah jika Anda bertemu monster yang licik. Hansen memikirkannya beberapa kali, tetapi akhirnya menelan kata-kata itu kembali. Kuharap aku bisa membawanya kembali ke kuil kali ini. Kalau tidak kepalaku tidak akan cukup untuk Lord of War. Dengan pikiran fana, Hansen diam-diam memerintahkan semua orang di tim berburu untuk mengikuti kecepatan Qin Yichen. Setidaknya dia harus dilindungi di tengah. Tidak, ada apa? Hansen menoleh untuk melihat hutan yang lewat dengan tergesa-gesa, lalu melihat lagi ke Qin Yichen, yang selalu memimpin tim, dan dia tiba-tiba terkejut. Dia terus menekan kecepatannya sendiri. Ketika spekulasi ini muncul, suasana di tim tiba-tiba menjadi aneh. Hansen melirik orang terlemah dalam tim, merasa sangat marah. Tidak peduli seberapa kuat dan cepat orang ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi bis, tapi dia hanya bisa membunuhnya sedikit lebih cepat. Sekarang benar-benar menggunakan kecepatan untuk menghancurkan mereka? Mungkinkah dia benar-benar memperlakukan pemburu kuil sebagai pemborosan? Hansen berbisik pelan. Dengarkan perintahku. Setelah 10 napas, semua orang akan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Dan pastikan untuk mengejar hijau yang tercengang ini. Berani menggantung kita sepanjang waktu. Ini untuk meremehkan semua orang. Setelah 10 napas, tim pemburu tiba-tiba berakselerasi, memperpendek jarak lebih dari setengahnya. Qin Yichen bahkan tidak menoleh sebelum dia memperhatikan gerakan mereka. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Karena kamu bisa mempercepat, maka pergilah sedikit lebih cepat. Dengan pikiran, Qin Yichen juga mempercepat penerbangannya, selalu menjaga jarak lebih dari 100 meter dari orang di belakangnya. Melihat Hansen dan yang lainnya tidak bisa mengejar, mereka cemas. Jangan sembunyikan, keluarkan keterampilan di bagian bawah kotak. Kapten, kita sudah dalam kecepatan penuh. Kita tidak bisa lebih cepat lagi. Apa? Hansen menoleh untuk melihat sekeliling, dan pemandangan di dekatnya menghilang dalam sekejap. Melihat anggota tim berburu yang terengah-engah lagi, Hansen merasa kedinginan. Tiba-tiba, Qin Yichen berhenti di langit, dan semua orang di tim berburu di belakangnya tidak bisa menghindarinya dan bertabrakan. Orang yang tak terhitung jumlahnya menabrak di belakangnya, dan Qin Yichen tetap tidak bergerak. Aduh, kepalaku. Kenapa tiba-tiba berhenti? Cepat bangun, kakiku terjepit olehmu. Dalam teriakan para pemburu yang kacau, Hansen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mencium bau darah. Mungkinkah? Apakah Warcraft yang telah menyelesaikan putaran pertama melahap dan bermetamorfosis? Hansen dengan cepat bangkit dan melihat ke arah Beichun. Di ujung garis pandang, ada bola daging merah. Pembuluh darah tebal yang sebanding dengan sungai mengapung di permukaan bola daging. Ada tekanan berirama, dan bola daging berkontraksi dan rileks. Di bagian atas bakso terdapat asap hitam yang tahan lama. Anda bahkan dapat melihat beberapa helai jiwa-jiwa yang meratap kesal dalam asap hitam saat asap hitam membubung ke langit. Jeritan tajam tidak keras, tetapi tampaknya terdengar di dalam hati. Pemandangan yang begitu mengerikan bahkan membuat hati tim pemburu tenggelam. Kapten Hansen, apa ini? Aku belum melihat benda ini. Apa yang harus kita lakukan? Kapten Hansen. Sekelompok pemburu melihat ke belakang dan melihat Hansen sudah berkeringat deras. Kedua tangannya gemetar. Ini, monster tingkat 3. Saudara-saudara mundur. Benda ini harus dikalahkan oleh para Templar. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Begitu semua orang mendengar ini, mereka segera mundur. Ini adalah salah satu aturan default tim berburu. Saat menghadapi monster yang tidak bisa dikendalikan, respons terbaik adalah mundur. Beritahukan berita itu ke kuil, tutup sekeliling, dan cegah binatang buas melahap manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Melihat Qin Yichen tidak berniat pergi, Hansen dengan cepat berbalik dan kembali ke Qin Yichen. Ikut denganku.
Ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Bahkan jika kamu mundur, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh kuil. Kamu cukup dengarkan aku sekali. Ini benar-benar tidak bisa gegabah. Dapat dikatakan bahwa Hansen mengeluarkan semua retorika dan ingin membujuk Qin Yichen untuk pergi bersama mereka. Bagaimanapun, mereka telah melihat penampilan Qin Yichen sebelumnya. Jika bukan karena perintah Ares, Dewa Perang, dia tidak akan peduli dengan bocah bodoh ini. Namun, Qin Yichen tertawa keras sebagai imbalan atas bujukannya. Sungguh Tuhan membantu saya juga. Qin Yichen sedikit bersemangat. Bukankah kali ini untuk berpartisipasi dalam aksi tim berburu untuk mengepung dan menekan Warcraft? Bukankah itu hanya untuk membiarkan diri mendapatkan pahala dan naik ke level yang lebih tinggi? Awalnya Qin Yichen masih khawatir jika dia tidak beruntung dan tidak dapat menemukan monster. Dengan identitasnya sebagai kapten tim pemburu, dia tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk aktif di kuil selama pertempuran sengit di kuil. Monster tingkat 3, tentu saja aku tahu. Qin Yichen mendorong Hansen menjauh dengan paksa, melangkah keluar. Yang ingin saya bungkus adalah monster tingkat 3. Qin Yichen melangkah keluar, kecepatannya meroket lagi. Hansen melihat ke belakang dengan hanya satu titik hitam yang tersisa, dan dia panik. Cepat dan laporkan ke kuil. Monster tier 3 muncul, segera kirim mereka untuk mendukung. Selain itu, laporkan ke Ares, Dewa Perang. Hanya mengatakan bahwa angin tidak mau mendengarkan nasihat dan masuk ke wilayah monster tingkat 3 tanpa izin. Aku menunggu dan tidak bisa mengejar. Menurut peraturan sebelumnya, tim pemburu menghubungi semua bagian aula pertempuran secara tertib. Saat jarak dari bakso semakin dekat, Qin Yichen juga bisa merasakan rasa bakso. Bau darah dan bau mayat yang membusuk bercampur menjadi satu. Saya hanya mencium sedikit, dan hati saya tiba-tiba terasa mual. Qin Yichen melambaikan tangannya, meraih segenggam udara, meletakkannya di hidungnya, dan mengambil napas dengan hati-hati. Bagaimana bau monster tier 4 bisa tercampur di tahap awal tier 3? Namun, itu tidak masalah. Di depanku, apakah itu tier 3 atau tier 4, tidak ada yang lain selain hancur. Saat mendekat, volume bola daging yang mengerikan secara bertahap terungkap, dan di dekat pembuluh darah tebal, itu adalah sepotong merah. Informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang monster tingkat 4 juga muncul di benak Qin Yichen. Monster tingkat 4, dibentuk dengan menelan puluhan ribu esensi, memiliki kekuatan yang mirip dengan cahaya ilahi Tuhan. Solusi terbaik adalah menghapusnya sebelum dia menetas.